Kakek sama nenek mau pergi ke luar negeri karena ada pertemuan penting. Untuk sementara waktu kamu menginap di sini saja ya sayang. Mendengar hal tersebut Lily merasa ingin menangis. Bukan karena dia tidak suka, tapi rasa tertindas karena dia sudah mengetahui dengan jelas siapa sebenarnya sosok mama kandung Lily. Lalu kenyataan bahwa Lily tidak memiliki darah keluarga ini. Semuanya membuat Lily harus merefreshkan pikiran sejenak. Makan malam ini malah membuatnya tidak berselera makan, padahal perutnya keroncongan dan sepertinya Lily tidak punya waktu untuk memikirkan calon buah hati yang sekarang dia kandung. Semua campur aduk menjadi satu, karena Lily masih bimbang dengan kenyataan yang sengaja menamparkan dirinya. Mami Andrea tampak memperhatikan gerak-gerik Lily, begitu juga Muel. Ketahuilah sekarang di meja makan hanya tidak ada Daddy James yang sedang perjalanan keluar daerah, dan juga Nadine yang entah sedang kelayapan kemana. Kenapa Lily, kamu lagi ngerasa gak enak badan atau ada sesuatu yang buat kamu gak nyaman sayang? Tanya Andrea lembut. Lily menoleh dengan tatapan yang sulit diartikan. Entah kenapa dia merasa Mami Andrea terlalu baik, padahal dia tahu kalau anak yang sedang duduk berhadapan dengannya adalah anak dari wanita yang hampir saja membahayakan nyawanya. Dia tidak mengatakan apapun selain menyuapkan makanan sedikit demi sedikit. Hal itu membuat Muel yang duduk berseberangan dengannya mengepalkan tangannya kuat. Lily, kakek sama nenek cuma pergi sebentar kok. Lily kan bisa berangkat bareng Muel atau gak Nadine kalau ke sekolah besok. Kalau mau Lily bisa ikut Mami aja ke proyek. Wanita tua baya yang duduk berhadapan dengan Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Ngapain ajak anak gadis ke proyek nak? Andrea terkekeh kecil. Mau dijadikan tumbal proyek. Lily menoleh dengan ekspresi terkejut, namun setelah itu mengangguk pasrah seolah-olah dia sudah menerima takdir. Mungkin Mami memberikannya kasih sayang hanya karena ingin dijadikan tumbal proyek. Setidaknya itulah yang saat ini dipikirkan oleh otak kecil gadis tersebut. Andrea menahan untuk tidak tertawa, begitu juga kakek dan neneknya yang menggeleng gemas. Sementara Muel tersenyum kecil dan berkata, "Udah Mi, gak lihat apa mukanya Lily udah kayak bebek kejepit gitu." Siapa yang bebek kejepit? Lily kan? Muel, rengeknya yang kini menoleh ke arah sang kakek seolah meminta perlindungan. Lily cantik begini dibilang bebek kejepit, awas nanti kalau Lily udah punya pacar, kamu nangis. Kakek turun tangan untuk membela Lily. Nggak boleh. Mereka semua yang ada di ruang makan itu menoleh dengan terkejut ke arah Muel. Karena sekarang pemuda itu justru menanggapinya dengan serius. Lily harus belajar dulu yang rajin, gak usah pacar-pacaran. Lily tahu kan Muel aja belum punya pacar. Fokus aja dulu sekolah yang benar. Ujar Muel. Mami dan neneknya saling pandang. Karena mereka berdua terheran-heran, bukankah Muel anak yang cukup pendiam? Bahkan dia gak akan buka suara kalau tidak dipancing. Tapi kenapa saat berurusan dengan Lily semuanya berubah begitu saja? Hahaha, iya, benar apa kata Muel. Lily fokus saja belajar, jangan pacaran. Nanti sakit hati karena disakiti lelaki jahat. Lily memanyunkan bibirnya. Lily juga gak punya temen cowok kok. Muel mengangguk paham, karena dia juga tahu terkait hal tersebut. Memangnya siapa yang berani mendekati Lily? Mereka akan berurusan dengan Muel. Bagaimana sama Nadine? Dia sudah terpikirkan mau masuk universitas mana? Mami Andrea yang mendengar pertanyaan tersebut hanya bisa menghela nafas. Sejujurnya dia juga bingung dengan putri yang satu itu. Kemarin malam dia mendadak ingin curhat dan mengatakan kepada Andrea, kalau dia mau menikah muda. Sebenarnya Andrea tidak begitu terkejut. Karena dia tahu bagaimana Nadine. Bagaimana putrinya itu selalu membuatkan kejutan-kejutan yang sudah melatih kesiapan mental dan hatinya. Hati Nadine masih belum tergerak, Andrea melirik ke arah dadinya dengan lesu. Dia masih mau bebas.
Beda sama Muel yang sudah menetapkan pilihan masuk universitas mana. Kemudian tatapannya beralih kepada si sulung. Muel, Mami tahu kamu mau memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi ingat ya, Mami tidak pernah memaksa kamu untuk menjadi yang sempurna. Jangan terlalu terbebani dengan kenyataan kamu akan menjadi penerus Artadov selanjutnya. Muel hanya bisa diam menerima nasihat dari maminya. Meski dia akui, kalau ambisinya memang terlalu ekstrim. Entah sifat ini menurun dari siapa. Karena sekarang Muel bahkan berpikir untuk mengambil 2 jurusan sekaligus, meski tahu Mami dan Dedi tidak akan mungkin menyetujuinya. Sementara itu Lily hanya mencoba mendengarkan dengan seksama. Dia sudah tahu kalau Muel adalah pemuda dengan ambisi yang berkobar. Dia bahkan tidak pernah sekalipun membuat masalah di masa mudanya, tidak seperti Nadine memang, dan juga tidak seperti Lily, belum pernah pacaran, sekarang malah hamil anak pemuda yang ada di hadapannya. Intinya Muel itu memang pantas mendapat gelar anak berbakti yang patut dibanggakan. Haduh. Lily jadi pusing lagi, memang lebih baik dia tidak usah berpikir saja. Kalau ujung-ujungnya sekarang dia yang merasa rumit sendiri. Setelah kakek dan nenek pamit pulang, Lily langsung mengambil tempat di taman belakang. Dia hanya duduk di ayunan sembari melukis hal yang dia lihat pada sketchbook yang dia bawa. Sebenarnya tadi Mami Andrea seperti ingin mengatakan sesuatu pada Lily, namun dia memilih untuk kabur dan menghindar. Karena Lily masih sulit untuk menerima kenyataan kalau orang yang selalu melebarkan tangan untuk menerimanya, adalah orang yang hampir mati di tangan mama kandungnya. Nah ketemu. Lily yang sedang memberikan goresan di sketchbooknya menggunakan pensil, mendongak begitu mendapati Muel yang kini berdiri menghalangi sinar matahari yang menyilaukan di depannya. Muel segera mengambil tempat di samping Lily, dia menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Kamu sakit ya Li? Lily menggeleng. Terus kenapa dari tadi aku lihat kamu lesu terus? Muel tampak memanyunkan bibirnya lucu. Kan kalau Lilyku ini sedih, aku jadi ikut sedih. Dek. Lily ingin sekali menendang Muel sekarang. Seandainya Muel tahu kalau hatinya selalu tidak baik-baik saja ketika berhadapan dengan Muel. Gadis itu menghela nafas jengah sebelum akhirnya buka suara. Muel gak belajar ya? Pemuda itu tampak mengendikan bahunya acuh. Aku harus istirahat dong, masa belajar terus sih? Yang gangguin Lily siapa nanti? Muel tersenyum mengejek setelah mengatakannya. Kayaknya besok Lily pulang paksa aja ke rumah kakek sama nenek. Jangan dong Li. Muel nyebelin sih. Pemuda itu terkekeh kecil kemudian mengacak-acak rambut pirang milik Lily dengan gemas. Sang empu hanya bisa memberikan tatapan maut yang entah kenapa terlihat menggemaskan menurut Muel. Lily tahu soal Nadine yang mau nikah muda. Mendengar pertanyaan Muel tentang Nadine membuat raut wajah Lily berubah serius. Kali ini raut wajahnya pun masih tetap terlihat menggemaskan bagi Muel. Muel juga tahu. Hah, helaan nafas itu terdengar gusar. Ternyata dia benar-benar sudah cerita sama kamu ya? Memangnya kenapa kalau Nadine cerita sama Lily? Itu wajar kan? Lagi pula kalaupun Nadine mau menikah muda, itu sudah jadi pilihannya Nadine. Muel mau membantah pilihan Nadine. Cerocos Lily yang kini meletakkan sketchbooknya karena membahas Nadine dengan raut wajah serius. Muel terkekeh kecil. Bukan begitu. Aku cuma mau kasih dia nasihat, karena menikah itu gak gampang. Kita saja terkadang masih suka perang dengan pikiran sendiri, apalagi mau menyatukan dua pikiran berbeda menjadi satu. Lily terdiam dengan perasaan rumit. Berarti Muel gak mau nikah. Bukan gak mau nikah Lily, tapi memang harus nunggu waktu yang tepat. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mendesak, Muel masih gak mau nikah. Tanya Lily lagi, seakan-akan dia sedang berusaha memastikan sesuatu. Memangnya hal apa yang mendesak itu? Lily gak ada deh.
Lily hampir saja keceplosan karena terpancing ucapan dari Muel, namun dia masih bisa tersadar setelah tidak sengaja melihat Mami Andrea yang tengah berbincang serius dengan Bibi Ditra. Tiba-tiba Lily merasa pundaknya berat dan ketika melirik ke samping, dia menemukan Muel yang kini bersandar di pundaknya. Memang ya, kalau berhadapan sama Lily, masalah yang terasa berat, malah semakin berat. Lily tadinya mau merasa senang dan terharu, namun setelah mendengar lanjutan dari ucapan Muel, dia mengurungkan niat dan ingin mencubit Muel sekarang juga. Diam-diam Andrea memperhatikan tingkah Muel dan Lily. Perasaannya mendadak aneh ketika melihat Muel yang berubah menjadi manja ketika berhadapan dengan Lily. Namun hal itu segera ditepis Andrea dan kini mulai membahas hal penting yang ingin dikatakan oleh Ditra. Nyonya, saya gak apa-apa kok kalau cuti pas usia kandungan saya masuk 5 bulan. Andrea menghela nafas. Nanti Kelvin bisa marah besar sama aku. Lagi pula kamu gak ada kapok-kapoknya ya Ditra. Dulu Cedric hampir prematur karena kamu kewalahan nyiapin acara ulang tahun si kembar, dan aku gak mau hal itu terjadi. Tegas Andrea. Ditra hanya mengerucutkan bibirnya sebal, kemudian dia mengikuti arah pandang Andrea dan jatuh pada anak-anak muda di ayunan. Kalau saya perhatikan lagi, tuan muda selalu ekspresif ketika berhadapan dengan Nona Lily. Sepertinya tuan muda menyukai Nona Lily. Andrea menoleh ke arah Ditra dan terkekeh pelan. Mustahil rasanya, kamu harus tahu kalau di mata si kembar, Lily itu masih anak SD yang lebih kecil daripada mereka. Padahal Lily duluan yang lahir meskipun harus berada di inkubator selama 1 bulan. Huek, huek. Lily terus mengeluarkan cairan bening yang membuat kepalanya sekarang malah semakin pusing. Tidak lama setelah berhasil mengeluarkannya, Lily terduduk dengan lemas dan membersihkan bibirnya menggunakan tisu. Hamil itu gak enak ya, tiap pagi Lily harus muntah-muntah, rengeknya yang kini merasa kasihan dengan diri sendiri. Dia mengusap perutnya dengan lembut. Kacang polong, kalau memang gak mau keluarin sesuatu, jangan dipaksa. Entahlah, Lily tidak peduli kalau dia terlihat gila karena mengomel sendiri. Lily keluar dari toilet sekolah dengan sempoyongan. Tadi sebelum berangkat dia juga tidak sarapan dengan benar. Melewati koridor yang ramai, Lily hampir saja terjatuh karena tersenggol kalau tidak ditahan oleh seseorang. Ketika dia mendongak, dia melihat pemuda tampan yang kalau dilihat lagi masih tetap lebih tampan Muel. Kak, gak apa-apa kan? Atau mau saya anterin ke UKS? Kak. Beonya bingung. Lepas. Lily tersentak tatkala seseorang menarik tangannya paksa dan ketika dia menoleh, dia justru melihat Muel yang menatap marah ke arah pemuda tampan tadi. Oh, sorry, saya tidak bermaksud ganggu pacar kakak. Saya cuma gak sengaja nolo. Gak ada yang nyuruh kamu bicara, balas Muel dingin. Muel, jangan dimarahin. Maaf ya, dan makasih karena sudah bantuin. Lily tersenyum kecil sebagai balasan. Pemuda itu hanya bisa tersenyum kikuk sebelum pamit pergi meninggalkan Muel dan juga Lily yang masih saling bergandengan. Muka kamu pucat banget Li. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Muel khawatir setelah tersadar dan menatap wajah Lily dengan khawatir. Lily membalasnya dengan senyum kecil. Gak apa-apa kok. Oh iya Muel kok bisa di sini? Tadi aku nyari kamu ke kelas, tapi kata Lucy kamu pamit ke toilet. Hehehe, aku cuma lemes aja tadi makan sedikit. Oh iya, sekarang harusnya kamu ketemu sama Mr. Ode kan? Lily mengalihkan topik pembicaraan. Males, sekarang aku temenin kamu makan aja gimana? Lily mengangguk. Tapi jalannya pelan-pelan ya Muel, aku lemes banget soalnya. Dek. Lily kira Muel akan menuruti ucapannya. Namun siapa sangka pemuda itu justru menggendongnya dengan santai ala bridal style, menyusuri koridor sekolah yang ramai. Lily semakin lemas saja karena merasa sedikit malu dengan tindakan Muel.
Katanya ada perusahaan asing yang mau merger dengan perusahaan Hilton. Kali ini Andrea membahas hal serius dengan James. Karena sejujurnya dia cukup terganggu dengan kabar tersebut. Keluarga Hilton memutuskan untuk merger dengan perusahaan asing, kemungkinan besar untuk membangkitkan kekuatannya. Andrea tahu sendiri, seandainya saat itu Rio tidak masuk penjara, mungkin saja perusahaan itu jatuh ke tangan Rio. Kepala keluarga Hilton yang sebelumnya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya, lalu wewenang rumah dan perusahaan jatuh ke tangan Karemia sang putri bungsu. Itu benar, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah perusahaan itu juga bekerja sama dengan Celestine, jauh sebelum dia memutuskan merger dengan perusahaan Hilton? Balas James yang saat ini merangkul pinggang Andrea dengan posesif. Maklum 2 hari yang lalu dia pergi buat bisnis, dia ingin selalu menghabiskan waktu yang banyak dengan istri tercintanya. Terlebih lagi putra-putrinya sudah besar dan tidak merengek lagi ketika James berusaha memonopoli Andrea. Tanganmu nakal sekali. James terkekeh. Oh ayolah, kenapa istriku ini malah mengajakku untuk membahas bisnis? Padahal aku baru saja pulang. Andrea segera menepis tangan James yang kembali merambat ke bagian belakang, sebelum dia lupa apa yang ingin dia katakan, maka lebih baik baginya untuk mengatakannya sekarang. Aku serius sayang. Tidak bisakah kita menundanya sebentar saja? Karena sebentar lagi Rio akan bebas dari penjara, memangnya kamu mau dia merebut Liliana? Andrea terlihat gelisah ketika mengatakannya. Tentu saja hal tersebut memancing reaksi bingung dari James, karena sejujurnya dia tidak tahu kalau Andrea begitu takut kehilangan Liliana. Meski James akui dia tidak membenci Liliana, namun tidak terlalu menyukainya juga. Alasannya, karena memang dia merasa melihat Riley dalam versi mini. Kenapa diem aja? Kamu pasti masih tidak terlalu menyukai anak itu ya? James berdehem pelan. Itu wajar sayang. Tapi aku gak benci kok, lebih tepatnya sikapku ke dia ini biasa saja. Andrea menghela nafas jengah. Aku cuma mau ingetin kamu, kalau bukan karena Riley yang gantiin aku ketembak, mungkin sekarang kamu gak akan lihat aku dan anak-anak. Mendengar hal tersebut James merasa menyerah. Iya, aku akan berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada. Lagi pula anaknya memang manis, dan terkait dengan Rio yang sebentar lagi keluar dari penjara, bukankah memang hak Rio untuk mengambil Lily kembali? Andrea mendengus sebal, dia menatap jengkel ke arah James. Namun hatinya mendadak ragu, karena ada hal yang sebenarnya tidak James ketahui. Riley pernah meminta Andrea untuk tidak mengatakan apapun soal kebenaran dari kelahiran Liliana. Dia meminta Andrea untuk menerima putrinya. Intinya Rio gak berhak. Final Andrea. James menghela nafas jengah, dan sekarang dia menarik paksa Andrea untuk mau menikmati malam bersamanya. Supaya hotel yang dia sewa tidak sia-sia. Maklum, James ingin benar-benar hanya mereka yang menikmati suasana saat ini. Sementara itu di sisi lain ada Muel yang saat ini kembali mengisi malamnya dengan belajar. Ambisi Muel terlalu besar, dan dia merasa semua beban sedang berada di pundaknya sekarang. Dia keluar untuk mengambil camilan yang sudah disiapkan oleh Bibi Ditra. Siapa sangka di tengah malam yang dingin ini, Nadine justru baru pulang ke rumah, gilanya gadis itu justru pulang dalam keadaan mabuk dengan pemuda yang tampak cupu di sebelahnya. Nadine meracau tak jelas dan dibaringkan dengan tenang di sofa ruang tengah. Muel dengan sigap mendekat dan kini menatap tajam ke arah pemuda yang mengenakan kemeja kodok dan kacamata bulat. Kamu gak apa-apain adek saya kan? Mana berani saya begitu? Saya jemput dia dari klub karena Damara menyuruh saya menjemputnya pulang. Pemuda itu menunduk takut dengan tatapan tajam dari Muel. Mereka satu sekolah, bahkan sepertinya Muel lupa kalau dia dan pemuda itu satu kelas. Karena pemuda itu suka menyendiri di perpustakaan dan tidak berbaur dengan anak kelas.
Muel sempat heran kenapa Nadine begitu ingin menikah dengan pemuda lembek seperti ini. "Terima kasih, dan kamu bisa pulang." Pemuda itu mengangguk dengan cepat, namun sepertinya kemalangan sedang berpihak padanya. Nadine yang masih meracau malah menarik tangan pemuda itu dan membuat pemuda itu terduduk di karpet. "Cih, lemah." Muel berdecak setelah melihat bagaimana tidak berdayanya pemuda itu saat tangan Nadine menariknya untuk duduk. "Terserah kamu mau diem atau pergi. Yang jelas, saya akan terus mengawasi kamu." Pemuda itu hanya mengangguk pasrah dan kini duduk di bawah karpet dengan posisi tangan yang masih digenggam erat oleh Nadine. Dia yakin kalau pemuda itu tidak mungkin macam-macam. Toh juga ada CCTV yang menghadap langsung ke arah mereka. Dedi dan Mami sedang berlibur di luar, jadi tidak masalah untuk membiarkan pemuda itu bersama dengan adiknya. Namun Muel tersadar akan satu hal. Dia dengan cepat melangkah sembari membawa sesuatu dari dalam sakunya. Ketika tiba di ruangan yang letaknya tidak jauh dari ruang tengah. Ceklek. Muel tersenyum kecil melihat Lily yang masih terlelap dengan piyama dan topinya. Setelah itu dia menutup perlahan pintu kamar Lily dan menguncinya dengan sengaja. Muel hanya takut kalau nanti pemuda itu berbuat macam-macam dengan Lily. Bukan karena Muel lebih berat ke Lily, hanya saja Nadine bahkan bisa menumbangkan 10 pria sekaligus jika dia mengamuk. Menendang cupu lemah yang hendak macam-macam dengannya, seharusnya tidak begitu sulit bukan? Setelah itu dia kembali ke kamar dan ketika melewati ruang tengah lagi, dia menatap tajam ke arah pemuda yang kini menunduk takut lalu berdecik. Keesokan paginya Lily yang merasa mual langsung berlari ke kamar mandi dan memuntahkan cairan bening. Pagi yang melelahkan memang, dia harus membersihkan diri sebelum keluar untuk sarapan bersama. 20 menit berlalu akhirnya Lily telah siap dengan mengenakan seragam. Namun ketika dia berusaha membuka pintu, dia justru merasa terkejut bukan main karena sekuat apapun Lily mencoba, dia tidak akan bisa membukanya. Pintu itu terkunci dari luar. "Gedar. Tolong buka pintunya." Lily panik, karena dia takut dia benar-benar tidak bisa keluar. Apalagi jendela kamarnya ada besi yang sudah bisa dipastikan membuat Lily tidak bisa keluar dengan mudah. Ceklek. Tak lama pintu terbuka menampilkan raut wajah terkejut Bibi Ditra. Lily yang memang sedang dalam perasaan terkejut, menatap sendu ke arah Bibi Ditra dan langsung berhambur ke pelukannya. "Bibi Ditra, Lily takut." Lily dikunciin dari luar, rengeknya dengan tubuh gemetar. Sementara wanita yang kini tengah hamil muda itu menghela nafas. Bibi juga kaget, tadi niatnya mau bangunin Nona Lily. Tapi setelah sampai, kenapa pintunya malah terkunci? Bibi kira Nona menguncinya dari dalam, ucap Ditra yang saat ini membalas pelukan gadis mungil itu. Lily juga gak tahu Bi. "Ya sudah, sekarang Nona sarapan ya." Di sana sudah ada Nona Nadine dan satu orang lagi. Kalau Muel. Tuan muda masih terlelap, sepertinya dia kelelahan belajar. "Tidak apa, nanti tuan muda izin tidak masuk saja." Lily hanya mengangguk kecil dengan tatapan sendu. Dia melangkah menuju meja makan dan kini melihat Nadine melambaikan tangan ke arahnya. "Li, sini duduk." Ketika dia semakin dekat, dia mengernyitkan dahinya bingung melihat pemuda asing yang kini ikut makan bersama mereka. Melihat raut wajah bingung dari Lily, Nadine tersenyum kecil. Lily baru saja duduk dan mulai menikmati susu putih yang dibuatkan Bibi Ditra untuknya, namun ucapan Nadine membuatnya bertindak tidak sopan dan terkejut bukan main. "Oh ya Li, aku pernah cerita kalau aku mau nikah muda kan? Nah cowok ini orangnya, bagaimana menurut Kak?" "Iuh, jorok Li." Lily menyemburkan susu putih itu dan melotot terkejut, dia mengusap bibirnya dengan kasar dan merasa tidak peduli pada sekitar lalu menatap penuh tanda tanya. Ya jadi Nadine beneran mau menikah muda. Nadine terkikik geli, karena ekspresi Lily benar-benar tidak jauh berbeda dengan ekspresi pemuda di sampingnya.
Kalian berdua mirip, gak heran sih aku sama Muel bisa dapat sama-sama satu, ujar Nadine ambigu. Nadine, jelasin sama Lily sekarang. Bibir Lily mengerucut lucu, Nadine jadi gemas sendiri. Ditambah pemuda di sampingnya masih mematung dengan raut wajah takut. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.